Shalom sidang jemaat Tuhan, kita bersyukur atas kasih karunia Tuhan yang kita rasakan hingga saat ini. Kita mau masuk dalam renungan kita. Mari sidang jemaat Tuhan persiapkan hatinya. Kita bersama-sama menikmati hadirat Tuhan lewat renungan kita. Namun sebelumnya kita memuji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan, Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini. Tuhan, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab 1 Raja-Raja pasal 22 ayat 1 sampai ayat 14. Demikian firman Tuhan. 3 tahun lamanya orang tinggal aman dengan tidak ada perang antara Aram dan Israel. Pada tahun yang ketiga pergilah Yosafat Raja Yehuda kepada Raja Israel. Berkatalah Raja Israel kepada pegawai-pegawainya, tahukah kamu bahwa Ramot Gilead sebenarnya milik kita, tetapi kita tinggal diam saja dan tidak merebutnya dari tangan Raja negeri Aram. Lalu katanya kepada Yosafat, maka engkau pergi bersama-sama aku untuk memerangi Ramot Gilead? Jawab Yosafat kepada Raja Israel, kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu. Tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan. Lalu Raja Israel mengumpulkan para nabi, kira-kira 400 orang banyaknya. Kemudian bertanyalah ia kepada mereka, apakah aku boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead atau aku membatalkannya? Jawab mereka, majulah, Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Tetapi Yosafat bertanya, tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaranya kita dapat meminta petunjuk? Jawab Raja Israel kepada Yosafat, masih ada seorang lagi yang dengan perantaraannya dapat diminta petunjuk Tuhan, tetapi aku membenci dia, sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan malapetaka. Orang itu ialah Mika bin Yimla, kata Yosafat. Janganlah raja berkata demikian. Kemudian Raja Israel memanggil seorang pegawai istana, katanya, jemputlah Mika bin Yimla dengan segera. Sementara Raja Israel dan Yosafat Raja Yehuda duduk masing-masing di atas tahtanya dengan pakaian kebesaran di suatu tempat pengirikan di depan pintu gerbang Samaria, sedang semua nabi itu bernubuat di depan mereka. Maka Zedekiah bin Kenaana membuat tanduk-tanduk besi, lalu berkata, beginilah firman Tuhan, dengan ini engkau akan menanduk Aram sampai engkau menghabiskan mereka. Juga semua nabi itu bernubuat demikian, katanya, majulah ke Ramot Gilead, dan engkau akan beruntung, Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Suruhan yang pergi memanggil Mika itu berkata kepadanya, ketahuilah nabi-nabi itu sudah sepakat meramalkan yang baik bagi raja. Hendaklah engkau juga berbicara seperti salah seorang daripada mereka dan meramalkan yang baik. Tetapi Mika menjawab, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku, itulah yang akan kukatakan. Demikian firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah menyuarakan kebenaran. Saudara terkasih, umumnya kita menyukai kata-kata pujian serta ucapan yang membesarkan hati dan mengubarkan semangat. Juga saat orang-orang menunjukkan dukungan terhadap gagasan dan rencana kita. Sebaliknya, banyak orang tidak menyukai kritikan atau penentangan terhadap kita. Dan seringkali saat seseorang menyampaikan ide yang bertolak belakang dengan kita mungkin berpikir bahwa ia membenci kita secara pribadi. Ini yang sering kita temui dan sering kita lihat dalam kehidupan kita. Alkitab menyatakan bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik.
Terkadang sebagai seorang percaya kita tidak cukup bijak dalam memilih pergaulan. Jika ada hal-hal yang menguntungkan, beberapa orang Kristen rela menggadaikan prinsip-prinsip yang dipegang. Persahabatan antara Yosafat, Raja Yehuda, dan Ahab, Raja Israel, terjadi ketika Yosafat menikahkan anaknya dengan anak perempuan Ahab. Yosafat dikenal sebagai raja yang saleh, tetapi Ahab adalah raja yang jahat di mata Tuhan. 3 tahun lamanya orang Israel hidup tanpa peperangan, tetapi Ahab mengajak Yosafat untuk mengadakan peperangan melawan Aram. Ahab mencari gara-gara yang menyebabkan kematiannya sendiri. Itu sesuai firman Allah. Saudara jemaat Tuhan terkasih, Yosafat meminta Raja Israel untuk memohon petunjuk Tuhan terlebih dahulu sebelum mereka pergi berperang. Ini yang dilakukan Raja Yosafat. Namun respon sang sahabat itu Raja Ahab justru mengumpulkan nabi-nabi Baal yang berbicara untuk memuaskan keinginan telinga sang raja semata. Kemudian Yosafat menanyakan apakah masih ada nabi Tuhan di Samaria. Prinsip dan keyakinan Yosafat berbeda jauh dibanding Raja Ahab. Ahab mencintai para Baal, tetapi Yosafat mencintai kebenaran daripada firman Tuhan. Dia mau menanyakan bagaimana petunjuk Tuhan. Setelah mendengarkan sabda Allah melalui sang nabi, Ahab meminta sahabatnya memakai pakaian kebesaran. Sementara itu ia menyamar agar firman Allah tidak tergenapi. Cara berpikir yang picik telah ditunjukkan Ahab dalam menjalin persahabatan dengan Raja Yosafat. Persahabatan dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah seringkali berujung tidak sejalan dalam mengambil keputusan. Nilai-nilai yang dimiliki oleh yang tidak sejalan dengan Tuhan lebih menekan pada kepuasan diri daripada kemuliaan Allah. Orang-orang yang tidak mengenal Allah lebih menyukai hal-hal yang sedap didengar oleh telinga daripada fakta kebenaran. Ini yang sering kita dengar dan lakukan. Seperti Raja Ahab, demi kepentingan keselamatan diri sendiri, ia tidak segan mengorbankan sahabatnya, mengorbankan orang lain, seperti Nabot. Begitulah penilaian Ahab terhadap Mika. Saat itu Yosafat, Raja Yehuda, mengajak Ahab, Raja Israel, untuk berperang melawan bangsa Arab. Namun sebelumnya Yosafat meminta Ahab menanyakan petunjuk Tuhan melalui nabi-nabinya, sekitar 400 nabi. Itu mendukung rencana dengan janji kemenangan dari Tuhan. Itu adalah kebohongan besar yang dibangun oleh Raja Ahab dengan nabi-nabinya. Namun ada satu nabi lainnya, yaitu Mika, yang menubuatkan hal berbeda, yang mengatakan bahwa mereka akan kalah, dan sebaliknya membatalkannya. Ahab membenci Mika sebab ia tidak pernah menubuatkan yang baik tentangnya. Padahal Mika hanya bersikap jujur dengan menyampaikan kebenaran dari Tuhan. Sikap ini berbeda dengan para nabi palsu Ahab yang ramalannya sesuai dengan keinginan manusia, sesuai dengan keinginan Ahab untuk menyenangkan hati Ahab. Mengikuti ramalan nabi-nabi palsu itu, akhirnya Ahab terbunuh dalam perang itu. Saat kebenaran sidang jemaat Tuhan terdengar berbeda dengan yang kita pikirkan, bahkan menyakitkan bagi kita, kiranya kita tetap menerimanya dengan rela. Dan seperti Mika, kiranya kita setia menyuarakan kebenaran walaupun karenanya kita mungkin dibenci orang lain, disakiti orang lain. Jangan kita seperti Raja Ahab yang hanya menyenangkan hatinya, bahkan dia mengorbankan orang lain untuk menyenangkan hatinya, bukan menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu Raja Ahab tidak menyuarakan hati Tuhan. Namun Yosafat mau mendengar suara Tuhan sebelum ia bertindak. Inilah yang benar. Jemaat Tuhan, mari kita menyuarakan kebenaran itu, bukan menyuarakan kebohongan. Dari sini kita belajar bagaimana Raja Yosafat bertindak dengan bijaksana. Saya kena percaya sidang jemaat Tuhan akan menyuarakan kebenaran itu. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengajari kami menyuarakan kebenaran itu agar kami dapat mengerti isi hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.